Aku adalah pelayan. Kamu adalah pelayan. Kita semua adalah pelayan. Perubahan yang kita alami karena pandemi bukanlah suatu halangan kita untuk melayani sesama. Tetapi justru perubahan inilah yang menjadi panggilan kita untuk melayani sesama. Sama seperti Santo Ignatius yang mengalami perubahan di saat ia terluka di Pamplona. Peristiwa tersebut bukanlah akhir yang tragis untuknya, melainkan sebuah awal yang membahagiakan. Sekarang kita akan menonton video community service yang dilakukan oleh setiap house. Mari kita main novena hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, pernahlah kami datang menghadap-Mu untuk mengingat dan membayangkan, mendekati dan beserta kisah perjalanan rohani Santo Ignatius Loyola. Hari keempat, Montserrat melepas 3 simbol identitas, pedang, kuda, dan pakaian. Rencana dan kehendak kuat untuk meneladang para kudus menjalani penziarahan beri kesempatan Bapak Ibu Guru dan teman-teman untuk menyampaikan doa pribadi sebelumnya. Ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur kehadirat-Mu karena telah mengumpulkan kami untuk dapat berkumpul dengan tidak kekurangan suatu apapun pada meet ini. Pada kesempatan ini, kami juga mau berdoa bagi saudara kami, Emmanuel Matthew Christopher Loho, dari kelas 10 IPA 1 dan juga keluarga yang sedang berduka. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan rahmat kekuatan dan juga memberikan ketabahan bagi Loho, keluarga dan semua yang ditinggalkan oleh Ayahanda tercinta. Kiranya Ayahanda tercinta dari Loho juga dapat hidup berbahagia bersama dengan Engkau di surga. Kami juga mau berdoa selalu bagi para medis, TNI, Polri, dan semua jajaran yang menjadi tameng di garda terdepan untuk membantu dalam menangkal virus corona ini. Kiranya Tuhan Engkau juga melindungi mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan, rezeki yang cukup, sehingga mereka juga dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami selalu memohon rahmat-Mu ya Tuhan, agar dalam hati dan pikiran kami masing-masing tumbuh kesadaran, tumbuh keyakinan bahwa kami juga sangat berperan dalam berhentinya atau terputusnya rantai penyebaran virus ini. Maka ya Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami dapat terus melakukan protokol kesehatan dan juga sadar untuk menjaga kesehatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saya juga mengucapkan sangat berterima kasih kepada para tenaga kesehatan, para dokter yang telah merawat para pasien penderita COVID dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, saya juga mohon berikanlah kesehatan kepada seluruh keluarga besar
SMA Kolese Canisius agar mereka dapat berkarya sesuai bidangnya masing-masing. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Kami berharap semua ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi yang sedang terpapar virus COVID-19. salam sehat semuanya. Halo, perkenalkan kami dari kelas 10 IPA 2 ingin membacakan sebuah puisi. Kita akan melewatinya. Untukmu yang di sana, yang berjuang seorang diri. Setiap hari menghantam badai, setiap langkah menarik beban. Setiap kata berteriak, aku kesulitan. Jangan menyerah, kawan. Jangan takut, ada kami di sini. Jangan khawatir, kami akan menolongmu. Percayalah, kita akan melewatinya. Masa pandemi membawa perubahan besar bagi kita. Banyak yang menjadi korban dari pandemi ini. Kasus positif melonjak setiap harinya. Prihatin kali mendengar hal itu. Namun tetap jatuh bukanlah solusi. Untuk kembali pulih harus mulai dari hati. Pikiran, perkuat tubuh, Atur pola makan. Niscaya akan pulih pada waktunya. Ingat, putus asa juga bukan solusi. Hati yang gembira Adalah obat. Tetap semangat. Jangan Nyerah. Ad maiorem Dei gloriam. Tetap semangat untuk kalian yang menderita COVID-19. Semoga proses Pengobatan Berjalan lancar. dan pada Segera sembuh. tetap jaga imun, makan Makanan Yang bergizi dan terus patuhi protokol kesehatan. kami akan Selalu mendampingi kalian. Pada hari pertama acara talk show dan novena House Ricci, kami meminta ketersediaan dari 3 narasumber untuk menceritakan pengalaman mereka dengan virus COVID-19. Narasumber yang kami undang adalah Rehan dari kelas 12 yang sempat terpapar virus COVID-19 namun sudah sembuh, Benaya Jonathan dari kelas 11 yang sedang melakukan isolasi mandiri, dan Sirilus dari kelas 11 yang menceritakan pengalamannya melakukan isolasi mandiri. Waktu itu pas pertengahan Agustus 2020, Papa yang kerjanya suka ke lapangan itu mulai sesak dan ya pokoknya nggak beres lah. Setelah ditelusuri memang kena COVID. Tapi waktu itu belum parah banget, jadinya masih isolasi mandiri. Kita berikan oksigen, dulu juga masih belum langka oksigen. Terus nggak lama kemudian Mama kena. Nama saya Benaya Jonathan, jadi pada saat itu saya terpapar COVID-19 dari ayah atau ibu. Mereka terlebih dahulu yang terkena COVID-19. Kalau tidak salah ayah dari mungkin tempat pekerjaan dan ibu mungkin dari pasar karena sering berkontak dengan orang lain. Jadi saya sekarang masih isoman di rumah. Kebetulan saya suspek itu kenanya pas vaksin di JCC kemarin. Jadi karena di JCC itu terlalu banyak orang, terlalu rame, mungkin saya juga tertular di sana.
Jadi sekarang masih hari ke-7 isoman. Setelah menceritakan pengalaman mereka, kami melakukan novena hari ketiga Santo Ignatius sebagai penutup dari meeting hari pertama ini. Pada hari kedua pertemuan Haus Suci, kami melakukan doa bersama. Kegiatan pada hari kedua ini dimulai dengan novena hari keempat Santo Ignatius yang dipimpin oleh Clemens dari kelas 12. Kemudian, kami melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Maxwell dari kelas 10. Para Kanisian menyampaikan intensi mereka masing-masing di kolom chat dan didoakan bersama. Kami juga mendoakan doa penanggulangan pandemi virus COVID-19. Pertemuan hari kedua ini memang lebih singkat, namun diisi dengan doa yang bermakna dan penting bagi para Kanisian dan Bapak Ibu guru yang mengikuti. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Peristiwa gembira, Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam peristiwa ini, kita doakan untuk pemerintah Indonesia yang menangani kasus COVID-19. Ya Bapak, pada kesempatan ini kami juga ingin mendoakan seluruh pihak yang bekerja di pemerintah Indonesia, terlebih mereka yang menangani kasus COVID-19. Bapak, berikanlah dan sertailah mereka selalu dengan kesehatan, semangat, dan kejujuran dalam proses mereka memimpin bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini dapat segera pulih dari masalah yang sedang terjadi, khususnya pandemi COVID-19. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam peristiwa ini, marilah kita doakan para guru dan juga karyawan Polsek Kanisius dan juga karyawan Polsek Kanisius. Tuhan, lindungilah dan berkatilah para guru Polsek Kanisius yang senantiasa dengan sabar dan penuh cinta kasih mendidik kami para muridnya untuk menjadi pribadi yang unggul. Jauhkanlah para guru dari segala mara bahaya dan berikanlah mereka kesehatan dan keselamatan agar para guru dapat senantiasa membimbing dan menuntun kami untuk menjadi para Kanisian yang beriman dan berkarakter. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
mengucapkan terima kasih untuk partisipasi kita semua, terutama teman-teman yang hadir di sini, Pak Ito, Pak Arwanto juga yang ikut mendampingi. Terima kasih. Dan berikutnya kita tetap mendoakan teman-teman kita dan keluarga ya, supaya dalam masa pandemi ini kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Selamat malam Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Berhubungan dengan Ignition Day, hari ini kita akan mengadakan novena dan juga mungkin nanti ada sharing-sharing dikit dari teman-teman. Kita akan mendengarkan sedikit cerita ya dari perwakilan kelas 12, itu Makario, ingin men-sharingkan pengalamannya kena COVID-19 waktu itu, mungkin bisa sharing gimana rasanya dan lain-lain. Silakan Makario. Oke, terima kasih Vincent. Jadi ini pengalaman gue aja ya, semoga bisa digunakan sebagai peringatan ya bagi lu pada. Jadi gue dapet COVID itu awal tahun ini ya, sekitar mungkin dapetnya awal Januari 2021. Itu sumbernya sih sampai sekarang gue juga nggak tahu ya, kayak gue terkena siapa atau gimana ya, gue nggak tahu ya, juga gue nggak mau investigasi juga. Tapi pokoknya gue dapet bulan itu, dan ya gue mulai sadar dapet itu ketika pas lagi mandi sabunnya nggak ada baunya gitu. Terus pas di tes PCR ya positif. Dulu itu sebenarnya sih ibu saya maunya kayak itu ya, kayak misalnya ke rumah sakit atau tempat isolasi mandiri lain yang bukan di rumah kami sendiri. Tapi menurut gua itu dulu nggak perlu karena gua rasa ya tempat-tempat seperti itu buat yang lebih parah juga. Gua nggak mau makan tempat ya, kan ini baru ringan-ringan doang. Gua bilang kalau misalnya makin parah ya baru ke situ, tapi untuk sekarang di rumah aja. Menurut gue sih, bagi gue diri sendiri sih nggak terlalu berat ya. Palingan pengalaman paling susah itu pas saat-saat susah napas atau kayak sesek gitu. Nah ini tips aja kalau nanti ya amit-amit ada yang dapat COVID, kalau dapat gejala gini sih bagusnya nonton YouTube ya. Coba ngecek cara ngatasin kalau dapat COVID, terus pernapasannya mulai kesesek gitu, itu ada caranya. Ya, gue nonton dan gue ikutin petunjuk YouTube dan ya berhasil. Abis itu napasnya udah mulai normal lagi. Jadi sebaiknya kalau ini kalian juga search gitu ya di online, kan banyak gimana cara nanggenin ini. Jadi ini juga saran dari gue. Lu itu bener-bener kalau dapat COVID jangan paksain sekolah ya, karena kalau paksain malah makin lama nanti. Kayak gue harusnya kan tuh bisa kalau full bed rest 2 minggu ya nggak masuk 2 minggu, tapi gara-gara gue paksa seminggu masuk jadi 3 minggu, jadi makin lama nggak ikut sekolahnya. Jadi ya kalau misalnya kalian seandainya dapat ya maksimalin istirahat, bener-bener full bed rest, jangan lakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang nggak perlu lah ya. Lu tiduran aja gitu, kalau tiduran yang nonton TV terus tidur, makan yang cukup, minum walaupun mungkin makanannya nggak ada rasa ya paksa lah makan. Kalau nggak ada yang masuk dalam tubuh ya makin lama nanti recovery-nya. Malah ya obat-obat yang penting, tapi ya perlu juga makanan dan minuman yang bergizi. Ya mungkin sharing dari saya itu saja ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Vincent. Oke, terima kasih Jo atas sharing pengalamannya. Nah, itu perwakilan dari kelas 12, mungkin dari teman-teman kelas 11 dan kelas 10 juga ada yang ingin membagikan ceritanya. Oke, misalkan Kak, saya boleh nggak Kak? Silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Immanuel Satrio Dewo dari kelas 10 A5 nomor absen 17. Jadi saya sudah terpapar COVID ini sekitar termasuk baru 10 hari. Jadi saya kena COVID ini karena awalnya saya
nggak memiliki gejala apa-apa. Namun pas saya kena COVID ini, saya ngerasa gejalanya itu pertamanya demam, terus nyeri-nyeri badan, tapi batuknya belum ada. Batuknya setelah ada tuh pas setelah dites itu. Jadi saya swab antigen setelahnya, karena saya ngerasa demam gitu, takutnya kan saya positif COVID. Jadi ya udah saya tes swab antigen dan ternyata hasilnya positif. Terus saya isolasi mandiri sendiri selama 10 hari gitu Kak. Jadi yang bisa diambil pelajarannya adalah saya kena COVID ini karena kan sebenarnya saya udah jaga prokes banget nih ya Kak. Cuman saya lagi kena apesnya aja pas kalinya keluar. Kalau nggak salah pas itu mau vaksinasi kan rada banyak kerumunan juga. Jadi kemungkinan saya kenanya di situ Kak. Gitu. Oke, thank you. Oke, mungkin sharingnya cukup segitu aja ya. Intinya tetap jaga prokes, jangan nganggap remeh COVID sampai emang udah turun. Terus juga vaksinasi, terus kan terus berjalan. Teman-teman, marilah kita berdoa doa pembukaan untuk novena Ignatius. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah kami datang menghadap-Mu untuk mengingat dan membayangkan, mendekati dan meresapkan kisah perjalanan rohani Santo Ignatius Loyola dari seorang pendusta menjadi seorang sahabat dan rasul-Mu. Campur tangan karya rahmat-Mu demikian nyata dan tepat mengena, membentuk hati orang serta membuatnya tumbuh dan berubah. Dari seorang pendosa, meninggalkan masa lalunya menjadi peziarah. Terus Canisius, doakanlah kami. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nathanael Jevanya. Terima kasih teman-teman untuk doa kita singkat di sore hari ini. Maka untuk besok juga seperti itu ya. Membentuk hati orang serta membuatnya tumbuh dan berubah. Dari seorang pendosa, meninggalkan masa lalunya menjadi peziarah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih David Ventura yang memimpin di sore hari ini ya. Terima kasih host Faber sudah membantu kami dan semoga COVID-19 segera berlalu. Faber peduli. Teman, mohon dibuka novena Ignatius hari ketiga. Oke. Mari kita awali novena hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami datang menghadap-Mu untuk mengingat dan membayangkan, mendekati dan meresapkan kisah perjalanan rohani Santo Ignatius Loyola. Dari seorang pendosa menjadi seorang sahabat dan rasul-Mu. Campur tangan karya rahmat-Mu demikian nyata dan tepat mengena. Membentuk hati seorang serta membuatnya tumbuh dan berubah. Dari seorang pendosa, meninggalkan masa lalunya menjadi peziarah. Berkehendak kuat menjalani laku silih dan laku tapa, sampai disadarkan bahwa betapapun kuat dan besar kehendak serta usaha seseorang untuk menempuh laku pertobatan,
dan menggapai kesempurnaan. Tetaplah kuasa rahmat-Mu yang jadi andalan. Lebih daripada itu, campur tangan-Mu ya Tuhan, membentuk dan mengarahkan Santo Ignatius untuk tidak hanya mengejar keselamatan dirinya, tetapi dengan rahmat-Mu yang sama memperjuangkan keselamatan sesama. Santo Ignatius menjawab ya, seperti Bunda Maria. Menjadi alat keselamatan-Mu, menjalani hidup dalam kelompok sahabat-sahabat-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu ya Bapa. Dan pada hari-hari menyambut peringatan Santo Ignatius, kami mengingat lagi karya-Mu pada dirinya, dan serikat yang didirikan bersama dengan teman-temannya. Seraya membiarkan diri untuk Engkau untuk melalui pelbagai peristiwa hidup kami supaya semakin mengenal-Mu lebih dalam, mencintai-Mu lebih dekat, dan melayani-Mu lebih utuh. Dalam segala dengan tulus dan sukacita, bersama Santo Ignatius, jadikanlah kami sahabat-sahabat-Mu. Dilanjutkan bacaan pada hari ketiga. Yep. Bacaan pada hari ketiga, Aranzazu, jalan pertobatan dan berjaga sepanjang malam. Inigo meninggalkan Loyola menuju Aranzazu, tempat peziarahan Bunda Maria untuk orang-orang Bask. Ditemani dua pembantunya, Andres de Narváez dan Juan de Landenta. Pedro, kakaknya yang adalah seorang imam, juga menyertai perjalanan dan keberadaan Inigo Aranzazu. Dalam perjalanan, Inigo membujuk sang kakak supaya mau berjaga semalam bersama di Aranzazu. Mereka berdua meninggalkan Loyola dan mendaki jalan batu-batu karang keras ke arah tempat doa tersembunyi. Maria Aranzazu itu, Inigo memohon kekuatan dan pertolongan berkenan dengan orientasi hidup baru, buah awal pertobatannya, dan rencana ziarah ke Yerusalem. Lebih daripada itu, disebut juga bahwa tempat perziarahan ini Inigo berkaul kemurnian. Ia pergi dengan naik keledai, seorang saudaranya yang lain mau menemaninya sampai ke desa Onate. Ia mengajak saudaranya itu untuk bersama-sama berjaga semalam di kapel Maria Aranzazu. Malam hari ia berdoa di situ supaya diberi kekuatan baru untuk perjalanannya. Pengalaman berbeda di Aranzazu untuk menimba kekuatan bagi perjalanan hidup baru bagi Inigo. Demikian mewarnai hidup selanjutnya. Setelah bertahun-tahun pun peristiwa ini masih dikenang manfaatnya. Berjaga semalaman dalam gelapnya tempat doa Aranzazu memberinya terang dan peneguhan peziarahan hidup ke depan. Peristiwa Aranzazu menjadi bagian awal peziarahan yang mengubah hidupnya seorang tentara dan pendosa menjadi pelayan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Santo Ignatius memilih menjadi seorang peziarah dalam semangat doa tanpa kunjung putus. Kami mohon, anugerahilah kami semangat peziarah dan semangat doa yang telah Engkau anugerahkan sendiri kepada Santo Ignatius. Kuatkanlah kami di jalan pertobatan kami untuk memperbarui hidup panggilan di jalan perutusan kami. Bantulah agar kami selalu berusaha mencari cara-cara untuk mensyukurinya, merawat rahmat-rahmat yang Engkau anugerahkan kepada serikat kami. Kami mohon ini dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian teman-teman dan Bapak Guru sekalian, novena hari ketiga kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Halo semuanya, saya Samuel Jeffrey Lukman. Halo, saya Samuel Boni Setiawan. Saya Rafa Medistei. Halo semuanya, nama saya Leonardus Dioprasetyono. Dan kami dari House Bellarminus.
Nah, kemarin ini kita baru saja ngadain acara Ignatian Day kita bersama House. Jadi ini acara Ignatian Day ini bertujuan untuk membantu dan mensupport teman-teman kita yang terkena COVID-19 atau keluarganya terkena COVID-19. Nah, tapi dari beberapa house itu semua acaranya dibebaskan kepada pengurus-pengurusnya sendiri. Nah, setelah kami melihat beberapa acara yang direncanakan oleh house-house lain, kami merasa bahwa kami itu ingin membuat sesuatu yang unik dan juga lebih kreatif agar dapat dikenang lebih baik oleh anggota-anggota dari house kita. Nah, oleh karena itu kita tuh juga melakukan brainstorming bersama, kita ngomong dengan para wali kelas kita, dan akhirnya kita tuh memilih untuk melakukan kegiatan menonton film bersama dan juga melakukan sesi sharing dengan teman-teman yang sudah terkena COVID-19. Kami tuh memilih ini karena kami merasa bahwa emotional support itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang yang sedang terkena dampak dari COVID-19 ini. Jadi kami ingin mensupport teman-teman kita semua yang sudah terkena dan juga memberi mereka wadah untuk lebih melegakan diri dan men-sharing pengalaman mereka. Nah, lanjutnya ini kita dapat melihat apa saja persiapan kita untuk menjalankan kegiatan ini. Jadi hal pertama yang kami lakukan itu adalah berdiskusi dengan para wali kelas. Lalu setelah itu kami pun juga meminta pendapat dari beberapa teman kelas kami. Nah, setelah itu kami berkomunikasi satu sama lain sebagai panitia penyelenggara acara ini. Dan untuk kami, hal yang tersulit itu adalah saat kami berkomunikasi dan menggabungkan pemikiran kami untuk membentuk konsep acara yang ingin kami lakukan atau kami selenggarakan untuk memperingati hari Ignatius Day ini. Oke, untuk acara sendiri, house kami membuat acara sharing dan nonton bareng bersama siswa kelas 10, 11, dan 12 IPS 2 atau House Belarminus. Acara kami dibagi menjadi 4 segmen, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua nonton bareng, yang ketiga diskusi dan sharing bersama, dan yang keempat adalah penutupan. Untuk pembukaan, kami melakukan doa pembuka dan opening dari MC. Lalu, segmen yang kedua, nonton bareng, kami melakukan nonton bareng film positif. Di film positif ini, secara garis besar film ini menceritakan tentang orang yang tidak percaya dengan COVID dan dia merasakan sendiri akibat dari COVID. Lalu, segmen yang ketiga adalah diskusi dan sharing. Nah, di sharing ini, kami sharing-sharing mengenai nilai-nilai apa sih yang bisa didapat dari film positif. Lalu kami juga memilih teman-teman kita yang sudah pernah terkena COVID untuk menceritakan pengalamannya. Lalu, segmen yang keempat yaitu penutupan. Kami melakukan refleksi dan apa yang bisa didapat dari sharing-sharing teman-teman itu. Dan kami melakukan doa penutup. Jadi secara garis besar, acara ini sudah berjalan dengan baik dan terbukti sukses. Kami juga bersyukur karena tidak terjadi banyak kendala teknis selama acara. Harapan kami adalah semoga seluruh peserta yang mengikuti acara ini bisa mengembangkan compassion terhadap satu sama lain dan bersatu melawan COVID-19. Sekian dari kami. Kami dari House Belarminus mengucapkan sekian dan terima kasih. Dengan semangat persevera dan magis, marilah kita menjadi pribadi yang semakin terpanggil untuk melayani sesama. Entah itu dengan perbuatan yang besar maupun perbuatan yang kecil. Ya Tuhan, semoga dengan pelayanan yang sudah kami lakukan, kami semua bisa semakin menjadi ciptaan yang lebih memuliakan Engkau, Sang Pencipta, dan menjadi lebih dekat ke tujuan untuk apa kami Engkau ciptakan. Ad Maiorem Dei Gloriam.